Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soroya dengan NPM 30621560054 dari Prodi PGSD kelas 31 Kandangan. Saya akan menjelaskan tentang struktur pemerintah Indonesia. Pertama-tama, struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi. Lalu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Jadi, struktur pemerintah adalah pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait, yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas struktur pemerintah Indonesia di tingkat pusat. Pada tingkatan paling pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pengatur, yaitu mengatur kekuasaan negara. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 lembaga, yakni BPK, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif. Lalu kita akan membahas dari lembaga legislatif. Apa itu lembaga legislatif? Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif yang ada di Indonesia yaitu yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Tugas MPR diantaranya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar, bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Selanjutnya DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat. DPR berada di pusat dan berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Tugas DPR diantaranya adalah yang pertama, memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar. Yang kedua, memberi persetujuan kepada kepala negara yaitu presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga, memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang berdamai dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain bertugas memberi amnesti abolisi rancangan undang-undang APBN. Yang kelima, memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK, memilih langsung anggota BPK, memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis, memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial, bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Selanjutnya DPD. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi, tetapi paling banyak 4 orang dan memiliki masa jabatan yaitu 5 tahun. Selanjutnya kita membahas lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri. Selanjutnya kita akan membahas lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan KY, Komisi Yudisial. Pertama, Mahkamah Agung atau MA mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi,
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Dan yang terakhir, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, struktur pemerintah Indonesia di tingkat provinsi. Pemerintahan provinsi terdiri atas pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah provinsi terdiri atas kepala daerah provinsi yaitu gubernur dan perangkat daerah provinsi. Perangkat daerah provinsi terdiri atas dinas daerah, sekretariat daerah, dan lembaga teknis daerah. Yang pertama ada gubernur dan wakil gubernur. Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dan wakil gubernur dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat. Sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, tetapi hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Dinas daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur. Selanjutnya, sekretariat daerah. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala negara dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Selanjutnya, lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Selanjutnya, struktur pemerintah Indonesia di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Bedanya bupati dengan wali kota ialah bupati mengawasi wali kota. Yang pertama, bupati. Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Selanjutnya DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sekretariat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD. Tugas sekretariat DPRD antara lain yang pertama, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.
Lalu ada Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP. Tugas polisi Pamong Praja adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah. Selanjutnya ada kecamatan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat wilayah. Kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Selanjutnya, dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dari dinas daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya. Selanjutnya, lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan kantor atau rumah sakit umum daerah. Selanjutnya, struktur pemerintah Indonesia di tingkat kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang berada di kabupaten atau kota. Suatu kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang tugasnya dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya. Yang pertama, camat memiliki tugas pokok untuk menjalankan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah yang mencakup berbagai macam aspek seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, serta penyelenggaraan. Selanjutnya ada sekretaris kecamatan. Seorang sekretaris camat merupakan pimpinan sekretariat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Sekretaris camat membawahi setidaknya 3 bagian, yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, dan staf. Fungsi sekretaris camat itu adalah sebagai penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian, serta keuangan di tingkat kecamatan. Sebagai penyelenggara urusan umum, perlengkapan serta keprotokolan dan hubungan masyarakat, sebagai penyelenggara ketatalaksanaan kearsipan dan perpustakaan, sebagai pelaksana koordinasi pengendalian evaluasi serta pelaporan kegiatan unit kerja. Selanjutnya, Subag Penyusunan Program dan Keuangan. Tugas pokok dari Subag Penyusunan Program dan Keuangan adalah pemimpin, merencanakan, mengatur, serta mengatur kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan. Lalu, Subag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan baik administrasi umum, perlengkapan, maupun kepegawaian. Lalu, ada seksi pemerintahan. Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, serta mengawasi kegiatan pemerintah serta administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan. Lalu ada seksi Trantip. Tugas utama dari seksi ini adalah memimpin, mengatur, melatihkan, serta pembinaan kesejahteraan dan lapangan serta melakukan koordinasi tugas polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan. Lalu ada seksi perlindungan masyarakat dan seksi kesejahteraan sosial, bertugas memimpin, merencanakan, serta mengawasi kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan. Dan yang terakhir ada seksi pembangunan. Bagian ini dipimpin oleh kepala seksi di mana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengatur kegiatan pelayanan umum yang meliputi intervensi kekayaan yang dimiliki kelurahan, kebersihan, sarana, serta prasarana kecamatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dinas. Lalu, di bawah camat masih ada kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Jadi, selanjutnya struktur pemerintah Indonesia di tingkat kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pada umumnya, kelurahan terdapat di kota. Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat.
seorang lurah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Lalu, ada sekretaris kelurahan, bertanggung jawab kepada lurah. Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kerja pemerintah, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan, dan melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan. Lalu ada LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lalu di bawah sekretaris kelurahan terdapat 5 kepala bagian, yaitu kepala bagian pemerintahan, kepala bagian pembangunan, kepala bagian perekonomian, kepala bagian kesejahteraan, dan kepala bagian keamanan dan ketertiban. Lalu di bawah lurah masih ada RW dan RT, di mana RW adalah rukun warga dan RT adalah rukun tetangga, dan di bawah RW dan RT terdapat masyarakat. Sekian dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.